Harganya di bawah 20.000. Jadi kisaran dari 15.000 sampai 20.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini video tutorial untuk membuat kipas sederhana supaya modem selalu dingin, tidak terlalu panas. Diawali pertama kita sering beli ini, beberapa kali beli fan cooler buat laptop. Cuma karena si modemnya dihidupkan 24 jam penuh, sehingga suatu ketika si fan coolernya ini jenuh dan saluran di dalamnya putus, sehingga si fannya nggak bisa berputar lagi, menyebabkan modem ini makin lama makin panas. Kenapa demikian? Awalnya tidak diketahui bahwa fan coolernya sudah mati, sudah tidak beroperasi, hanya lampu pilotnya tetap nyala, lampu biru. Sehingga akhirnya diputuskan satu ketika bagaimana membuat fan cooler ini dengan biaya yang sangat murah dengan menggunakan alat-alat yang bekas yang tidak terpakai lagi, semacam kabel data buat USB ke fan cooler ini kita gunakan. Selanjutnya kita beli fan cooler begini, biasa di toko-toko laptop atau di toko yang serba ada. Kebetulan kami belinya di Borma, harganya di bawah 20.000. Jadi kisaran dari 15.000 sampai 20.000. Di Lazada juga ada, harganya sama antara 12.000 sampai 18.000. Kita bisa menggunakan fan cooler ini satu atau dua buah ini. Nah, kemudian timbul pertanyaan, bagaimana ini akan mendapatkan saturan daya agar kipas ini berputar, ya? Karena di salurannya hanya dua, positif dan negatif. Coba ini lampu kabel merah dan hitam ini kalau di elektronika atau di listrik untuk DC atau direct current itu untuk kutub positif dan kutub negatif. Satu itu. Terus yang kedua, bagaimana mungkin si ujung kabel positif dan negatif ini kita bisa sambungkan ke modemnya supaya tidak terlalu banyak power on off atau saklar saat dihidupkan, si modemnya ini langsung berfungsi nyala, langsung berputar seperti ini kan gitu ya. Nah tadi yang fan cooler bekas ini, yang ini nih, ini kita potong ya, kita potong untuk mengambil satu daya atau sumber listrik dari modemnya. Nah, kebetulan saya pakai dua buah si fan cooler ini. Kenapa? Supaya dinginnya bisa bagus selama 24 jam penuh kalau tidak dimatikan. Tapi sebaiknya modem sekali-kali, kalau kami sering dimatikan pada saat pagi, jam 3 pagi sampai jam 6 pagi kita matikan supaya secara elektronik mereka beristirahat sebentar. Nah, itu yang ke satu. Yang kedua adalah bagaimana supaya fan cooler ini ya, kedua buah ini bisa secara paralel untuk hidup semua. Nah, pas saya kemarin jalan-jalan di di Borma, cari-cari dapatlah alat ini, namanya USB female USB female. USB female. Nah, pada saat saya beli ini, saya bingung ini positif negatifnya yang mana gitu kan. Ini positif negatifnya yang mana juga bingung, karena si hitam putihnya tidak boleh sama, tidak boleh terbalik. Ini kalau terbalik biasanya, setahu saya biasanya dia akan putus rangkaian-rangkaiannya. Kemudian iseng-iseng malam saya perhatikan di sini, di zoom lagi, di sini ternyata ada tanda positif dan negatif. Tanda positifnya kita sambungkan ke kabel merah, kabel negatifnya kita sambungkan ke kabel hitam. Nah, jadilah dia USB sederhana, ya. Nah, kemudian kita kita solder. Nah, sayangnya ini sebetulnya kalau bisa ke sini juga, ini juga tanpa disolder, ini ya bisa langsung kita sambungkan. Cuma kita kasih penguat supaya kuat ini negatif positifnya sama dengan insert, sama aja sebetulnya tuh bentuknya. Cuma karena ini bisa untuk dua cooler, ini hanya satu cooler. Nanti kita perlihatkan bagaimana kita menyambungkan ke hubnya. Nah, selanjutnya kan kita sesudah kita solder, kita harus yakin dulu ini bisa berputar apa tidak. Untuk menguji ini benar apa tidak salurannya, kita sambungannya kita cobakan dulu ya sebentar sebelum kita sambungkan ke modemnya. Ini kebetulan kita cobakan di listrik ya. Kita sambungan ke, biasanya ini buat charging biasa, ini banyak dijual. Kita cobakan dulu. Nah, ini nyala, berarti sambungan positif negatifnya sudah benar. Ini ya, sudah benar. Oke, ini untuk satu kasus ini udah oke, untuk satu kabel, untuk satu fan coolernya. Selanjutnya kita coba ini fan cooler yang satu lagi, kita coba apakah sambungannya sudah benar atau tidak. Jadi ada 3 kali percobaan. Kita sambungkan dulu ke sini ya. Nah, apakah dia nyala atau tidak, apakah solderannya sudah betul atau tidak gitu ya. Tutup dulu.
Kita cobakan seperti gini. Nah, kalau ini nyala berarti dia udah siap coba ya. Nah, tapi kita tidak berhenti di sini karena ini juga kita uji cobakan dulu ini. Ini kita uji cobakan, cabut dulu ya. Cabut kemudian colokan kepada yang sambungan bekas tadi, fan cooler, kita cobakan lagi. Nah, kalau kedua-duanya sudah nyala berarti normal dia. Nah, ini fan coolernya supaya si modemnya tempatnya rata, kita gunakan bekas fan cooler laptop yang sudah tidak berfungsi lagi. Ini sudah tidak ada dayanya lagi, dari kutak-atik juga tidak bisa. Kita gunakan sebagai landasan dari si modemnya. Ya, ini sudah nyala apa enggak? Nah, itu nyala ya. Ini juga nyala ya. Si tisunya seperti gini, di kesini kan nyala. Ini juga sama. Kesini kan, nah ini nyala. Oke. Nah, selanjutnya ini belum selesai. Kemudian kita uji cobakan ke modemnya. Kita matikan dulu aja alat ujinya. Kita bawa ke modemnya. Sebetulnya kalau dikondisikan harusnya baiknya kiri kanan ini untuk dikasih fan coolernya ya. Cuma karena tempatnya sangat terbatas, fan coolernya kita simpan di bawah di bawah modemnya. Kita cabut dulu ini. Cabut dulu, dan ini jangan lupa ini ngadapnya ke atas. Yang ini ke atas ke modem ini. Kalau kita akan simpan di bawah, tapi si yang ada mereknya ini kita taruh di atas. Karena apa? Si anginnya menyembur ya, menyembur. Karena ini juga sama, menghadapnya ke sini supaya anginnya berhembus ke sini. Ini sama dengan tidak jauh berbeda sama kita menggunakan kipas seperti gini. Kipas yang ini tapi lumayan agak mahal sih. Ini ada dekat 100 apa di atas 100. Jadi pertanyaannya begini sebetulnya. Kenapa saya harus pakai fan cooler copotan lah, semacam copotan atau memang yang tersendiri fan cooler? Karena kayak setiap pagi saya selalu matikan si modem ini supaya nggak sering terlalu panas. Dia si coolernya atau kipas angin kecilnya dia tidak akan mati, dia akan hidup terus. Karena di sini ada tombol on off-nya ini. Jadi saya harus 2 kali mematikan. Kalau saya sebagai yang rada paham ini sih ngerti pasti dua-duanya harus dimatikan, tapi kadang-kadang yang lainnya tidak paham. Jadi harus matikan dua-duanya. Kadang-kadang kalau ini nggak dimatikan dia sampai habis listriknya, sampai si baterainya habis. Nah, itu yang paling bahaya. Dia kalau bahasa itunya swak ya, jadi habis listriknya, kemudian udah dicas lagi. Sehingga saya putuskan untuk bagaimana ini andai modem ini mati, si coolernya juga mati. Sama dengan kalau kita menggunakan menggunakan fan laptop ini, dia akan mati juga berbarengan gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya kita pasang ke ini ke modemnya. Ini kita simpan di sini ya. Nah, kemudian karena di sini saya sambungkan ke satu ini, sebetulnya tadinya mau langsung ke modem sini, ini ini namanya mail USB portnya. Cuma karena konfigurasinya dia nggak bisa, dia terhalang sama kabel power dari sini. Karena terhalang sama ini, sehingga saya belikan lagi satu, kebetulan di bekas juga sih. Sebetulnya bisa saja kalau dipaksa ya. Nah, kita colokan ke sini ya. Dan ini colokan ke sini. Nah, bila lampunya nyala, ini berarti dia karena berhubungan sama sini, dia pasti harus nyala juga ya. Nah, di bawahnya juga pasti harusnya nyala, yang di bawahnya. Tuh ya. Ini kalau kita cabut harusnya mati nih, nyala ya. Cabut di sini mati. Ini pun mati. Nah, kenapa 2? Yang tadi informasi awal bahwa 2 ini dia punya berarti ada pendingin bawah dan maupun pendingin atas atau samping. Jadi panasnya dari bawah dibuang ke kiri kanan. Karena masih ada rongga-rongganya, ini juga termasuk ada rongga agak tersedot juga ke bawah. Yang ini juga nyemprot udaranya ke sana, termasuk si power daripada si modemnya kesemprot ya, kena udara. Sehingga sebagusnya sih ini akan bisa secara teoritis akan lama dia untuk modemnya ini supaya tidak panas. Karena kalau panas itu biasanya suka mati, suka rusak, harus ganti modem. Konfigurasinya si fan coolernya ini yang kita beli tersendiri, kita pasangkan buat USB female
Dia masuknya ke USB port female. Dan yang ini juga kita istilahnya kita paralelkan antara fan satu itu, yang satu itu, dan fan yang ini satu lagi kita paralelkan, ya. Kemudian kita buat lagi saluran yang baru lagi di sini. Sebetulnya ini option aja, bisa juga langsung ke sana bisa sih, cuma karena tempatnya aja nggak cukup, bisa langsung ke sini, ke yang modem yang bagian belakang sini. Kita perlihatkan ya. Mungkin belum begitu paham tentang modem ya, kita kasih tahu modem ini. Nah, ini apa namanya? Ini kan core untuk dari listrik DC 12 volt, DC 12 volt dari buat modem, dan ini saluran si buat yang USB male female sini. Cuma karena berdekatan sama si antara core DC sama USB, kita tarik lagi, karena kalau kita colokan pakai seperti ini dia sangat terhalang, sangat susah gitu, karena ada kabel ini, kabel intinya, jadi nggak bisa. Dia semacam gini dia, jadi kehalang ininya, nggak bisa. Makanya dibuat seperti ini. Tapi kalau dipaksakan juga bisa, nggak apa-apa, dipaksakan juga, karena terpaksa bisa gitu. Nah, modem, kelemahan modem ini adalah salah satunya dia si USB flat apanya male-nya dia tidak vertikal tapi horizontal, sehingga susah masukinnya. Oke. Nah, kebetulan kita pakai modem Huawei, terus apa namanya, wifi-nya menggunakan IndiHome. Nah, alhamdulillah IndiHome jarang sekali terjadi masalah ya. Nah, jadi total kita kalau kita buat ini 18.000 kali 2 36.000 tambah ini kalau nggak salah 14 ribuan, jadi 50.000 lah, kurang lebih 50.000. Dibandingkan kita kalau beli fan ini di atas 75 sampai 100.000 yang fan laptop. Jadi demikian tutorial kita pasang extra fan untuk apa namanya, untuk modem bisa, untuk hub juga di bawah kebetulan ada hub, nanti saya tunjukkan lagi. Selanjutnya ada hub, karena ini kita punya 2 lantai rumah, jadi lantai 1 kita modem utamanya di lantai 1, lantai 2, hubnya atau hub ya, hub modem buat terusannya itu di lantai 1 yang menggunakan tarik dipakai kabel internet, kita tarik ke bawah. Oke, demikian tutorial. Silahkan kalau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.